Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PSG Online. Semoga kita senantiasa sehat dan Allah limpahkan keberkahan. Saat ini kita merayakan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kami sudah menerima beberapa pertanyaan di media sosial PSG Online tentang sholawat. Kenapa kita harus bersolawat? Bahkan Allah dan malaikat juga bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan penjelasan tentang salawat yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Arifin. Beliau salah seorang Dewan Pakar Pusat Studi Al-Quran. Silahkan Pak Arifin. Baik, terima kasih Mbak Ajud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Memang benar banyak sekali pertanyaan orang tentang sholawat. Bahkan ada yang bertanyanya itu kenapa sih, kan Rasul sudah dijamin masuk surga, sudah tidak punya dosa, pahalanya sudah melimpah-limpah dari Allah, kenapa pula kita masih harus mengirim sholawat untuk beliau gitu. Bukankah itu berlebihan? Nah, pertanyaan itu sedikit banyak bisa kita maklumi karena manusia punya keingintahuan. Penjelasannya begini, saya kira. Pertama, perintah untuk sholawat kepada Rasul itu diberikan oleh Allah kepada kita sebagai umat pengikut beliau. Bukan hanya kitanya, tetapi Allah sendiri memulai dirinya dengan bersalawat juga dengan Rasul, juga malaikat. Jadi betapa melalui ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu menggambarkan bahwa sosok Nabi Muhammad SAW memang makhluk yang benar-benar sempurna, bukan sempurna di mata manusia saja, tapi sempurna di mata Tuhan yang menciptakan. Nah, karena itu sangat wajar, bahkan harus kita berselawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pertama bentuk ketaatan kita kepada Allah. Karena Allah yang nyuruh, Allah yang merintahkan, bahkan Allah sendiri melakukan. Kenapa kita tidak? Gitu. Tidak ada alasan kita untuk tidak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, saya ingin menekankan bahwa dengan bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya yang mendapatkan manfaat di dunia maupun di akhirat itu kita. Karena ada ulama yang mengibaratkan gelas umpamanya kita isi dengan air, kemudian ketika sudah penuh itu kita masih tuangkan air, kira-kira airnya akan kemana? Air itu akan meluap keluar dari gelas dan tidak jauh dari sekitaran gelas itu. Nah, begitulah kira-kira sholawat yang kita berikan, yang kita ucapkan kepada Rasulullah SAW itu akan ibaratnya akan tumpah, dan tumpah itu larinya ke kita lagi. Jadi ya kita yang akan mendapatkan manfaatnya. Bayangkan kalau kita bersolawat sekian banyak, tentu yang melimpah kepada kita itu juga banyak pula gitu. Apalagi didukung oleh hadis lain, sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini seperti halnya berbuat kebaikan apapun ya, bahwa setiap kebaikan kan dibalas dengan 10 kali ya, 10 kali lipat. Nah, begitu juga kita bersolawat kepada Rasul 1 kali saja itu dibalas oleh Allah dengan 10 kali. 1 dibalas 10. Kita 10 sholawat berarti dibalas 100, 10 kali lipat. Bayangkan kalau satu malam sebelum tidur kita membiasakan sholawat sampai 100, 200. Banyak orang yang membiasakan bahkan sampai 1000. Kadang-kadang sebelum tidur kita pikiran kemana-mana. Daripada kemana-mana, mikir utang, mikir itu macam-macam, kita bersolawat kepada Rasul sampai kita terpejam tanpa kita sadari. Saya sendiri melakukan itu, kadang-kadang sampai 1000, kadang-kadang 600 saya sudah nggak sadar, 700 saya sudah nggak sadar. Itu baik kita biasakan, karena nanti manfaatnya itu akan melimpah kepada diri kita sendiri. Gitu. Nah, selain itu, bersolawat itu juga salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau anak muda sekarang kan bahasanya kan begitu, lu cinta nggak sama gue? Gitu. Buktikan kalau lu cinta. Nah, sekarang kita mengaku cinta kepada Rasul, buktikan.
Buktikan apa bukti kita cinta kita kepada Rasul? Nah, salah satu buktinya itu adalah memperbanyak membaca sholawat. Mengapa itu menjadi bukti? Karena sampai kepada Rasul. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan sholawat itu didengar oleh beliau. Jangan kira bahwa beliau di alam kubur, maksud saya di alam yang berbeda dengan kita, kemudian tidak berdialog dengan kita, tidak mendengar apa yang kita ucapkan kepada beliau. Tidak. Jangankan Rasul, Nabi, para syuhada saja, orang-orang yang meninggal di medan perang, kemudian dikubur apa adanya tanpa dimandikan, mereka itu diberi rezeki oleh Allah hidup secara baik. Kalau manusia biasa yang syahid begitu, bagaimana dengan Rasul? Nah, sehingga sangat masuk akal kalau Rasul selalu mendengar apa yang kita sampaikan, apalagi kalau itu disampaikan pada hari Jumat. Rasul pernah menyampaikan pesan, perbanyaklah bersolawat kepada aku pada hari Jumat, karena solawat itu diperlihatkan kepada aku. Ini dari siapa, ini dari siapa, ini dari siapa. Jadi aku tahu satu-satu umatku yang bersolawat. Ya, bayangkan kalau setiap hari nama kita sampai kepada Rasul, bahwa Arifin bersolawat, bahwa orang Acut bersolawat, itu sangat baik nama kita didengar oleh Rasul. Saya kira itu beberapa manfaat dari solawat dan mengapa kita dianjurkan bersolawat kepada Rasul, karena manfaatnya yang luar biasa. Masih sangat banyak sebetulnya alasan-alasan atau manfaat dari bersolawat, tapi pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai beberapa poin yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.